Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada para viewers dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pengenalan wacana dan di mana nanti posisi analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Baik, saudara-saudara semuanya, kita mulai saja apa itu wacana ya. Wacana merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat dewasa ini. Nah, terdapat sejumlah pengertian tentang istilah wacana. Nah, dalam bidang linguistik, wacana merupakan unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Jadi kan di linguistik kita tahu ada kata, frase, kemudian eh, kalimat. Nah, di atas kalimat itu ada nanti wacana. Nah, ada 3 hal sentral dalam kaitannya dengan pengertian wacana, yaitu pertama teks, kedua konteks, dan ketiga wacana. Ketiga istilah ini bisa kita lihat definisinya satu persatu. Apa yang dimaksud dengan teks? Teks merupakan semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas atau buku, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan konteks? Nah, konteks memasukkan semua situasi dalam hal yang berada di luar konteks dan mempengaruhi pemakaian bahasa. Seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi. Nah, yang ketiga, wacana di sini dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama. Jadi kalau hanya teks saja yang dilihat, belum jadi wacana. Kalau hanya konteks saja yang dilihat, ya buat apa? Ya belum jadi wacana. Dia kedua-duanya dimaknai teks dan konteks ini sehingga terbentuk wacana. Saudara-saudara semuanya, dapat kita pahami bahwa teks ini memiliki peranan yang signifikan dalam pembentuk wacana. Nah, unsur utama dalam konstruksi realitas ya teks itu sendiri ya. Bahasa atau teks ini mampu menentukan konteks. Karena lewat bahasa seseorang mencoba mempengaruhi orang lain, menunjukkan kekuasaannya melalui pemilihan kata yang secara efektif mampu memanipulasi konteks. Saudara-saudara semuanya, analisis wacana dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frasa, dan kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut. Nah, analisis wacana merupakan kebalikan dari linguistik formal karena memusatkan perhatian pada level di atas kalimat, seperti hubungan gramatikal yang terbentuk pada level yang lebih besar dari kalimat. Nah, analisis wacana misalnya pada praktik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa, kita melihat bahasa merupakan aspek sentral dari pengembaraan suatu subjek dan lewat bahasalah ideologi terserap di dalamnya. Aspek itulah yang dipelajari dalam analisis wacana. Para viewers semuanya yang berbahagia, ada 3 pandangan mengenai bahasa dalam wacana. Pertama, pandangan yang diwakili oleh kaum positivisme empiris. Menurut kaum positivisme empiris, analisis wacana ini menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana diukur dengan pertimbangan kebenaran dan ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik. Fokus utama perhatian pandangan ini didasarkan pada benar tidaknya bahasa secara gramatikal.
Nah, pandangan kedua disebut sebagai konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivisme, analisis wacana ini merupakan suatu analisis yang berfungsi untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah dalam pandangan konstruktivisme ini merupakan suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pertanyaan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara yang disebut dengan analisis framing atau bingkai. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, tadi ada pandangan pandangan positivisme empiris, kemudian ada pandangan konstruktivisme, dan ketiga ada namanya pandangan kritis. Nah, analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Pada wacana analisis wacana kritis, dalam bahasa Inggris disebut critical discourse analysis, yang sering disingkat dengan CDA, stand for critical discourse analysis. Nah, critical discourse analysis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Dalam pandangan ini, bahasa tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri si pembicara. Bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Nah, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan dalam konteks kritis ini. Oleh karena memakai perspektif kritis, analisis wacana kategori ini disebut sekali lagi dengan analisis wacana kritis. Dalam bahasa Indonesia disingkat dengan AWK, analisis wacana kritis. Dalam bahasa Inggris disebut dengan critical discourse analysis yang lebih dikenal dengan singkatan CDA. Nah, untuk membedakan dengan CDA atau istilah atau singkatan AWK digunakan untuk membedakan analisis wacana dalam kategori pertama dan kedua yang tadi. Jika orang menggunakan istilah CDA, critical discourse analysis, berarti dia memakai analisis wacana kritis. Kalau dia hanya memakai para peneliti hanya menggunakan istilah wacana, kemungkinan ada menggunakan pandangan pertama yaitu positivisme empiris atau menggunakan pandangan kedua konstruktivisme. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar mengenai wacana dan analisis wacana. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.